Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan Gunung Vesuvius pada 24 Agustus 79 Masehi. Jutaan ton abu vulkanik yang dimuntahkan Gunung Vesuvius menyelimuti kota hingga membuat Pompei gelap gulita. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 10.000 orang dan Pompei pun dibiarkan terkubur di bawah abu selama ratusan tahun. Debu letusan Gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki dan menyebabkan kota ini hilang selama 1.600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa terinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Dahsyatnya dampak letusan Gunung Vesuvius membuat Pompei disebut terkena azab karena menjadi kota maksiat. Lantas, apa dosa kota Pompei sampai disebut sebagai kota maksiat? Sebelum ke sana, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya kota Pompei. Pompei terletak di sebelah tenggara kota Napoli, dekat dengan kota modern Pompei saat ini. Kota ini berdiri di lokasi yang terbentuk dari aliran lava ke arah utara di hilir Sungai Sarno yang dulunya bernama Sarnus. Pada abad pertama Masehi, Pompei hanyalah salah satu dari sekian kota yang berlokasi di sekitar kaki Gunung Vesuvius. Wilayah ini cukup besar jumlah penduduknya dan menjadi makmur karena daerah pertaniannya subur. Beberapa kelompok kota kecil di sekitar Pompei seperti Herculaneum juga menderita kerusakan atau kehancuran oleh letusan Vesuvius. Kota Pompei didirikan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Oski atau Oscan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Saat itu, kota ini sudah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Fenisia. Ketika orang-orang Etruskan mengancam melakukan serangan, kota Pompei bersekutu dengan orang-orang Yunani yang kemudian menguasai Teluk Napoli. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, orang-orang Samnium mendudukinya beserta semua kota di Campania. Para penguasa baru ini memaksakan arsitekturnya mereka dan memperluas wilayah kota. Diyakini juga bahwa selama pendudukan orang-orang Samnium, Roma sempat merebut kembali Pompei untuk sementara waktu, namun teori ini belum terbuktikan. Pompei ikut ambil peranan dalam peperangan yang dimulai oleh kota-kota Campania melawan Roma, tetapi pada tahun 89 sebelum Masehi, kota ini dikepung oleh Sulla. Walaupun tentara Liga Sosial ikut membantu dalam melawan Roma, pada tahun 80 sebelum Masehi, Pompei dipaksa menyerah setelah Nola ditaklukkan. Pompei lalu menjadi sebuah koloni Roma dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Kota ini menjadi jalur penting bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan yang terletak di sepanjang Via Appia yang tidak jauh dari situ. Pada tahun 62 Masehi, sebuah gempa bumi hebat merusakkan Pompei bersama banyak kota lainnya di Campania. Pada masa antara tahun 62 Masehi hingga letusan besar Vesuvius tahun 79 Masehi, kota ini dibangun kembali dengan lebih megah dalam bidang bangunan dan karya seni dari sebelumnya. Sejarah mencatat, pada 24 Agustus tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas, batuan, dan abu membara menghujam kedua kota, yaitu Pompei dan Herculaneum. Lapisan debu tebal menutupi dua buah kota yang lokasinya dekat dengan kaki Gunung Vesuvius, sehingga kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Sekitar 1.600 tahun kemudian,
Secara tidak sengaja, keberadaan Pompei ditemukan. Ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Kota Herculaneum ditemukan kembali pada 1738 dan Pompei pada 1748. Kedua kota ini digali kembali dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan-bangunan dan lukisan dinding yang masih utuh. Sebenarnya kota ini telah ditemukan kembali pada 1599 oleh seorang arsitek bernama Fontana yang menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno, namun membutuhkan lebih dari 150 tahun kemudian. Barulah sebuah upaya atau kampanye serius dilakukan untuk membebaskan kota ini dari timbunan tanah. Fakta menyatakan bahwa Pompei merupakan satu-satunya situs kota kuno di mana keseluruhan struktur topografinya dapat diketahui dengan pasti tanpa memerlukan modifikasi atau penambahan. Kota ini tidak dibagi sesuai dengan pola-pola kota Romawi pada umumnya, dikarenakan permukaan tanah yang tidak datar. Namun jalan-jalan di kota ini dibuat lurus dan berpola pada tradisi murni Romawi kuno. Permukaan jalan terdiri dari batu-batu poligon dan memiliki bangunan-bangunan rumah serta toko-toko di kedua sisi jalan mengikuti decumanus dan kardusnya. Decumanus adalah jalan-jalan yang merentang dari timur ke barat, sementara kardus merentang dari utara ke selatan. Kota Pompei memberikan gambaran sesaat mengenai kehidupan kota Romawi pada abad pertama. Gambaran sesaat ini memperlihatkan bahwa Pompei merupakan kota yang sangat hidup sebelum terjadinya letusan gunung. Bukti-bukti memberi petunjuk hingga ke hal yang sangat detail dari kehidupan sehari-hari mereka. Saat ditemukan, banyak bangunan, artefak, dan kerangka manusia yang masih utuh. Temuan-temuan tersebut tidak hanya menampilkan karya arsitektur menakjubkan, tetapi juga membantu mengungkap kehidupan sehari-hari masyarakat kota Pompei sebelum hancur yang suka memamerkan kemewahan dan suka bermaksiat. Banyak artefak erotis yang sangat eksplisit dalam bentuk lukisan, patung, peralatan rumah tangga, dan relief pada dinding ataupun jalanan. Di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang legal, tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil di wilayah Pompei. Jumlah rumah bordil tersebut tergolong banyak, mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang. Tidak sedikit bangunan di seluruh kota yang dihiasi relief berupa penggambaran seks yang gamblang. Daftar harga yang ditemukan di sebuah rumah bordil menunjukkan bahwa tarif praktik prostitusi di Pompei jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi lainnya. Dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia. Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, namun juga hubungan sesama jenis. Temuan-temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Saat ini, kota Pompei merupakan salah satu dari situs warisan dunia UNESCO.